Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aulia Endriastuti. saya sendiri Daniel Arif Oktawijaya. Saya Ilva Rojarun Intias. Saya Muhammad Muksid Azin Abdillah. Dan saya Muhammad Salahuddin Al-Ayubi. Baik, di sini kami akan mempresentasikan ruang kolaborasi 6 terkait studi kasus 1 dan analisis terkait video YouTube yang pertama. Sebelumnya saya akan membacakan kasus yang pertama, yakni ada sebuah kasus guru seni budaya sedang merencanakan media pembelajaran untuk materi teori menggambar ragam hias di kelas 7 SMP. Kemudian kita diminta untuk melakukan analisis yang pertama, pemilihan jenis media yang tepat dan alasannya. Yang kedua, analisis kelebihan dan kelemahan media yang dipilih. Dan yang ketiga, analisis pertimbangan prinsip dan prosedur pemilihan media pembelajaran. Untuk jawabannya sendiri, nomor pertama, setelah berdiskusi, menurut kelompok kami, pemilihan media yang tepat untuk peserta didik kelas 7 adalah menggunakan media pembelajaran campuran. Media pembelajaran untuk kelas 7 lebih cocok menggunakan media dengan konsep belajar dan bermain. Alasannya, peserta didik masih peralihan dari masa sekolah dasar, sehingga diperlukan penyesuaian terlebih dahulu. Untuk pemaparan materi seputar ragam hias, dapat menggunakan PPT dengan desain yang menarik serta diberikan gambar-gambar ragam hias. Selain PPT yang menarik, diperlukan dukungan dari guru dalam menjelaskan secara interaktif. Kemudian, guru juga dapat menggunakan media VR yang pastinya membuat peserta didik sangat menarik untuk belajar. Di dalam VR, peserta didik akan dibawa menjelajah keliling Indonesia menggunakan VR. Di dalam VR tersebut, peserta didik akan belajar ragam hias dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari jenis, makna, manfaat, dan sebagainya. Melalui media-media tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadikan sumber inspirasi peserta didik dalam menerapkan secara langsung praktik menggambar dan menciptakan ragam hias. Setelah melihat informasi seputar ragam hias, untuk mendukung praktik, peserta didik akan ditunjukkan sebuah video bagaimana sebuah ragam hias berasal. Tentunya, ragam hias ini dapat diciptakan melalui banyak sumber inspirasi. Setelah itu, pembelajaran dilanjutkan dengan praktik menggambar ragam hias. Kemudian, media-media tersebut tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang pertama ada kelebihan, yakni menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Karakter peserta didik kelas 7 masih berada dalam masa transisi dari SD ke SMP, sehingga media campuran yang menyenangkan dan variatif, belajar sambil bermain sangat sesuai. Media seperti PPT, video, dan VR dapat membuat materi serasa ringan tetapi bermakna. Kelebihan yang kedua yakni meningkatkan motivasi dan minat belajar. Penggunaan VR dan video yang menarik dapat memunculkan rasa penasaran dan antusias peserta didik terhadap materi. Kemudian peserta didik lebih terlibat aktif karena pembelajaran berasa seperti petualangan, bukan hanya kita mempelajari teori biasa. Kemudian penguatan konsep secara visual dan interaktif. Gambar-gambar dalam PPT dan simulasi dalam VR membantu peserta didik memahami jenis-jenis ragam hias secara konkret. Video tentang proses penciptaan ragam hias dapat memperlihatkan tahapan dan nilai budaya secara langsung bagaimana ragam hias tersebut terbentuk. Kelebihan yang keempat mengakomodasi berbagai gaya belajar. Terdapat 3 gaya belajar yang bisa diakomodasi, yakni visual melalui PPT dan gambar-gambar ragam hias, auditori melalui penjelasan guru dan narasi video, kinestetik melalui kegiatan praktik menggambar ragam hias, dan yang kelima ada kelebihannya yakni meningkatkan pengalaman belajar yang kontekstual. Melalui simulasi VR, peserta didik bisa menjelajah berbagai daerah di Indonesia, sehingga pemahaman tersebut tentang konteks budaya lebih kuat. Selanjutnya yakni kekurangan dari gaya belajar campuran. Yang pertama ada membutuhkan fasilitas yang cukup tinggi. Media seperti VR membutuhkan perangkat khusus yang mungkin belum tersedia di semua sekolah. Kemudian diperlukan akses teknologi yang memadai. Apabila sekolahnya mengurangi fasilitas terbatas, maka hal tersebut bisa menjadi kendala. Yang kedua, bergantung pada kualitas jaringan dan teknologi. Jika media seperti video atau VR memerlukan koneksi internet, maka pembelajaran bisa terganggu jika koneksi tidak stabil. Selanjutnya, persiapan guru juga bisa menjadi kekurangan apabila
Guru tersebut tidak mampu mengelola berbagai jenis dan memastikan semuanya berjalan lancar. Kemudian, guru juga memerlukan pelatihan dan kesiapan untuk menggunakan media digital, terutama VR. Kekurangan yang selanjutnya yakni mengganggu fokus. Media yang terlalu menarik seperti VR bisa membuat peserta didik terlalu fokus pada aspek hiburan, bukan pada tujuan pembelajaran. Kekurangan yang kelima, tidak semua peserta didik cepat beradaptasi dengan media digital. Beberapa peserta didik mungkin masih belum familiar atau merasa kesulitan dengan teknologi, terutama VR atau navigasi multimedia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga yaitu analisis pertimbangan, prinsip, dan prosedur pemilihan media pembelajaran. Dalam merencanakan media pembelajaran untuk materi teori menggambar ragam hias di kelas 7 SMP, mengidentifikasi prinsip pemilihan media yang krusial menjadi langkah awal. Media yang dipilih harus menyelaraskan dengan tujuan pembelajaran, mempertimbangkan karakteristik peserta didik, memastikan ketersediaan dan kemudahan akses, merelevansikan dengan materi pembelajaran, mendorong interaktivitas dan keterlibatan, serta mengevaluasi efektivitas dari segi biaya dan waktu. Prinsip-prinsip ini memandu guru dalam menentukan media yang paling tepat untuk memfasilitasi proses belajar mengajar yang optimal dan mengakomodasi kebutuhan beragam siswa. Prosedur pemilihan media sebaiknya dilaksanakan secara sistematis. Langkah-langkahnya meliputi menganalisis kurikulum dan tujuan pembelajaran yang spesifik, memahami karakteristik siswa secara mendalam, menginventarisasi berbagai pilihan media yang potensial, yaitu visual statis, visual dinamis, interaktif, realita, mengevaluasi dan memilih media menggunakan matriks berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, merancang secara detail penggunaan media dalam alur pembelajaran, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi efektivitas media setelah digunakan dalam praktik. Proses yang terstruktur ini membantu guru membuat keputusan yang lebih terinformasi dan bertanggung jawab dalam menentukan media yang paling sesuai. Mengombinasikan media visual statis seperti gambar cetak, poster dari buku ajar seni budaya SMP, dan visual dinamis, slide presentasi interaktif menggunakan platform video pendek tentang ragam hias dipertimbangkan efektif untuk materi teori menggambar ragam hias. Kombinasi ini mempertimbangkan gaya belajar visual yang umum pada siswa SMP, memastikan ketersediaan sumber daya yang relatif mudah diakses, merelevansikan dengan materi yang membutuhkan visualisasi, meningkatkan potensi interaktivitas melalui presentasi dan diskusi video, serta mempertimbangkan efisiensi biaya. Mengevaluasi efektivitas media dapat dilakukan melalui mengamati partisipasi siswa, menganalisis jawaban dalam kegiatan interaktif, dan mengumpulkan umpan balik langsung dari siswa mengenai manfaat media dalam memahami materi. Selanjutnya yaitu lembar analisis media pembelajaran. Judul media atau materi yaitu menggambar ragam hias, pengertian fungsi dan motif ragam hias. Kelas 7 SMP fase D, jenis media campuran. Nomor 1, aspek yang diamati, kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran. Hasil analisisnya yaitu berdasarkan pengamatan pada video YouTube ini dapat dianalisis bahwa media pembelajaran ini sangat sesuai dengan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis ragam hias. Hal ini didukung oleh penyajian definisi ragam hias dan konsep stilasi sebagai fondasi pemahaman. Pemberian contoh fungsi ragam hias dalam konteks budaya, identifikasi serta penjelasan mendetail mengenai motif flora, fauna, figuratif, dan geometris yang disertai visualisasi jelas. Pembahasan pola ragam hias hingga penyertaan pertanyaan untuk menguji pemahaman siswa yang secara keseluruhan mendukung siswa dalam mengenali dan mengelompokkan berbagai jenis ragam hias.
Kemudian selanjutnya yang kedua, kesesuaian media dengan materi pembelajaran, urutan organisasi materi, kedalaman, dan keluasannya. Berdasarkan media pembelajaran berupa video YouTube tersebut, sudah sangat sesuai dengan materi pembelajaran mengenai ragam bias pada jenjang SMP kelas 7. Urutan organisasi materi sudah baik dan tepat, dimulai dari penjelasan tentang pengertian ragam bias, lalu dilanjutkan dengan fungsi ragam bias, media yang digunakan dalam membuat ragam bias, motif-motif ragam bias, pola dalam ragam bias, serta terakhir ditutup dengan latihan soal seputar materi yang telah dipelajari. Untuk kedalaman materi dirasa sudah cukup baik, yang dimana pemaparan pengertian tentang fungsi ragam bias sudah sangat jelas, kemudian juga dijelaskan tentang beberapa media yang dapat digunakan untuk ragam bias. Berbagai macam motif ragam bias juga ditunjukkan dalam video pembelajaran tersebut secara rinci beserta penjelasan tentang motifnya. Begitu juga dengan pola yang dipakai dalam membuat ragam bias dan dilengkapi dengan latihan soal yang dapat melatih pemahaman siswa terkait materi ragam bias yang telah dipelajari oleh peserta didik. Materi yang disampaikan melalui video YouTube tersebut mungkin kurang begitu luas, tetapi sudah mencakup poin-poin penting terkait materi ragam bias dan sudah sangat cukup jika diberikan kepada peserta didik kelas 7 SMP. Kemudian yang ketiga, kesesuaian media dengan karakteristik peserta didik, budaya, status sosial, minat atau motivasi belajar, kemampuan awal, perkembangan emosi atau intelektual atau fisik. Media pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik. Video pembelajaran menampilkan tentang keragaman budaya Indonesia berupa ragam bias yang sangat cocok untuk diperkenalkan pada peserta didik. Sebagian besar siswa SMP juga sudah memiliki akses ke YouTube melalui HP milik masing-masing, dan video juga bisa diunduh dan diputar ulang saat pembelajaran offline. Umumnya, peserta didik kelas 7 SMP cenderung menyukai media pembelajaran yang menarik secara visual dan audio. Terlebih dalam video tersebut memiliki durasi yang ideal alias tidak lebih dari 10 menit, dengan visual yang jelas dan penjelasan yang singkat, padat, dan jelas. Sehingga dengan video YouTube tersebut mungkin dapat membantu meningkatkan motivasi belajar mereka. Peserta didik kelas 7 pada umumnya baru pertama kali mengenal ragam bias, sehingga video pembelajaran yang memberikan penjelasan sederhana dan informatif tersebut sangat tepat dan sesuai bagi mereka. Di dalam video pembelajaran tersebut juga disertakan latihan soal mengenai ragam bias, dan peserta didik diminta menganalisis terkait ragam bias yang telah disediakan. Hal ini dapat membantu mendorong perkembangan intelektual, yakni merangsang kemampuan berpikir kritis bagi peserta didik. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya yang akan dijelaskan adalah kesesuaian konten media dengan konsep teori berdasarkan topik materi. Jadi media yang digunakan di sini adalah media campuran, di mana media yang beragam akan tepat dengan konsep teori menggambar ragam bias. Pengenalan dari ragam bias itu sendiri sebelum digambarkan tentunya juga perlu diketahui oleh peserta didik. Pemaparan materi melalui PPT yang dapat dicantumkan gambar dan video sebagai contoh-contoh yang dapat ditunjukkan kepada peserta didik, serta dukungan dari tenaga pendidik melalui penjelasan yang mendetail dan interaktif untuk menjelaskan beberapa poin yang tidak termuat di dalam PPT. Kemudian ada penggunaan VR. Jadi penggunaan VR ini akan membantu peserta didik dalam visualisasikan konsep yang abstrak dan juga kompleks, sehingga peserta didik dapat memahami dengan lebih baik dari bentuk-bentuk ragam hias itu sendiri. Kemudian ada pengenalan yang lebih mendalam dari penggunaan VR ini, karena peserta didik dapat mempelajari ragam hias dari berbagai sudut pandang, sehingga mereka dapat memahami lebih mendalam tentang ragam hias tersebut. Contoh penggunaan VR dalam pengenalan ragam bias bisa kita lakukan seperti tour virtual, di mana kita akan menampilkan VR dalam museum atau galeri-galeri seni yang menampilkan ragam bias, serta pengenalan ragam bias interaktif dalam bentuk 3 dimensi ataupun bentuk-bentuk lainnya. Kemudian kesesuaian media dengan gaya belajar peserta didik. Jadi media yang digunakan sama, yakni media campuran dengan pemaparan materi melalui PPT dan penggunaan VR dengan konsep mengelilingi dunia sebagai pendukung dari pembelajaran pada peserta didik kelas 7 SMP. Peserta didik di jenjang tersebut pastinya cukup relevan dengan media yang digunakan, melihat perkembangan teknologi di mana gadget dan VR yang telah muncul beberapa
tahun sebelumnya. Untuk kesesuaian dengan gaya belajar, menurut saya ini akan cocok dengan beberapa macam gaya belajar seperti audio visual, kinestetik, dan gaya belajar lainnya, karena di sini kita menggunakan berbagai media yang tentunya akan digunakan untuk mendukung adanya perbedaan dari gaya-gaya belajar tersebut. Dengan begitu, kecocokan antara gaya belajar peserta didik dengan media yang digunakan sepertinya akan cukup tinggi. Baik, selanjutnya di sini ada saran-saran terkait media yang dianalisis pada video YouTube pada link di atas, yaitu media video YouTube tersebut sudah cukup baik, akan tetapi ada beberapa saran agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Yang pertama yaitu tentang suaranya. Untuk suara dari orang yang menjelaskan bisa lebih diperjelas lagi agar lebih mudah didengar dan tidak terlalu bentrok dengan background-nya. Yang kedua ada ukuran font. Untuk ukuran font bisa lebih dibesarkan lagi agar apabila saat ditayangkan di kelas, semua peserta didik dapat melihat dengan jelas. Yang ketiga ada penulisan materi. Untuk tata cara penulisan materi bisa lebih diperhatikan lagi dari sisi penggunaan huruf kapital dan tanda bacanya, walaupun ini mata pelajaran seni budaya, akan tetapi tetap harus diperhatikan penulisannya karena ini adalah ranah sekolah. Yang terakhir ada isi materi. Isi materi yang disampaikan cukup lengkap dan baik, akan tetapi mungkin bisa ditambahkan terkait contoh-contoh gambar ragam hias dari berbagai daerah secara visual, tidak hanya diberikan contoh secara verbal saja. Lalu yang terakhir ada refleksi dari hasil analisis. Jika Anda nanti menjadi guru, idealnya ketika guru mau mengembangkan media harusnya bagaimana? Jika nanti kami menjadi seorang guru, hal ideal yang bisa kami lakukan untuk mengembangkan media pembelajaran, salah satunya seperti video YouTube di atas, diantaranya adalah yang pertama, membuat media pembelajaran yang relevan dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran, namun tetap bervariatif sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, tetap memperhatikan isi materi dan tata cara penulisan yang benar pada isi materi. Yang ketiga, menjelaskan materi melalui media pembelajaran dengan jelas dan baik. Yang keempat, memberikan contoh-contoh karya secara nyata, sebisa mungkin melalui visual, bukan hanya melalui verbal. Dan yang terakhir, menyediakan media pembelajaran seperti YouTube yang berdurasi tidak terlalu panjang di setiap materinya, agar peserta didik tertarik dan tidak mudah bosan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.